Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KNR Info ya. Kali ini saya mau bahas tentang pilihan kurir ya. Beberapa pilihan kurir dari pembaca Technician kayak itu. Oke, langsung saja ya. Perkembangan e-commerce di Indonesia ya merupakan berkah ya bagi perusahaan jasa pengiriman ya di tanah air ya. Marketplace dan perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba saling mengisi untuk memenuhi permintaan konsumen masing-masing ya gitu. Lebih dari 10 jasa ekspedisi terkenal yang bisa dipilih ya. Sebut saja Pos Indonesia, JNE, JNT, Wahana, Tiki, Secepat, Ninja, RVX, Pandu, Nek dan lain-lain ya. Ada iya sih, ada banyak sekarang. Ada ID Express juga ada itu. Kemarin itu ada ID Express ya, dari saya juga nggak tahu sih itu. Baru mungkin tak gimana ya. Selanjutnya, dengan beragamnya penyedia, konsumen mempunyai pilihan yang dapat disesuaikan dengan selera dan anggaran yang ada ya. Untuk melihat jasa kurir pilihan kurir pilihan kayak itu ya. Ini mengadakan survei ya dengan meminta responden menjawab kuesioner singkat ya, answer to see who to delivery that used to get the response online. Nah, itu. Survei ini juga untuk menghindari alasan pemilihan tersebut dengan tingkat kepuasan konsumen terhadap jasa pengiriman yang dipilih ya. Survei diadakan dalam rentang 2018 ya. Ini saya bacanya ya. Kayak gitu. Jadi bukan saya yang survei lah ininya gitu. Jadi saya memberitahukan saja ya. Oke, dari 106 responden yang terlibat ya, sebanyak 59,4% atau 63 orang responden berusia 26 sampai 35 tahun. Selanjutnya responden berusia 36 sampai 45 tahun dengan proporsi 24,5%. Kemudian disusul responden berusia 15 sampai 25 tahun sebanyak 12,3%. Sisanya sebanyak 3,8% merupakan responden di atas 45 tahun. 36,8% responden mengaku paling sering berbelanja di Shopee ya, kayak itu. Karena gencar-gencar diiklankan dan menggunakan voucher-voucher yang banyak mungkin dipilihnya ya kayak gitu, entah apa kayak itu ya. 23,6% di Tokopedia, 13,2% di Lazada, dan 7,5% di Bukalapak ya, dan 1,9% di Bibli. 17 sisanya mengaku sering berbelanja di e-commerce selainnya kayak itu, karena banyak ya marketplace ya sekarang. Oke, kayak gitu. Responden lokasi sebagian besar berada di wilayah Jabodetabek ya, dengan proporsi 48,1% atau 51 orang ya. Selanjutnya 36,8% atau 39 orang berada di kota-kota kecil di Pulau Jawa kayak gitu. Kemudian 8,5% tinggal di ibu kota provinsi di Pulau Jawa, dan sisanya sebesar 6,6% tinggal di ibu kota provinsi di luar Jawa kayak gitu. Itu datanya, Kak. Saya kan hanya baca kayak gitu ya. Oke, jasa pengiriman favorit ya. Dari hasil survei didapatkan bahwa JNE berada di posisi pertama sebagai jasa ekspedisi yang dibeli oleh responden saat online ya, dengan proporsi sebesar 37,7% atau 40 orang ya. Posisi kedua ditempati oleh JNT Express ya, yang dipilih oleh 34 responden atau 32,1% ya. Tapi kalau kukira ya JNT mungkin juga banyak ya, karena dia kalau di Shopee kan mempunyai pasti bukan pasti fitur COD kayak gitu, mungkin banyak yang memilihnya kayak gitu. Apalagi kalau JNT kan mungkin sudah ya intinya kayak sudah ada banyak ya JNE, JNT kayak gitu ya. Jasa kurir berikutnya yang menjadi favorit adalah Gosen.
dipilih 14 Oke, mungkin kalau Gosen itu kan tempat-tempat dekat kayak gitu ya. Kalau tempat jauh mana bisa ya pakai Gosen, mungkin wilayah Jabodetabek kayak gitu. Oke, selanjutnya pos Indonesia sebesar 6,6%. Kayak gitu ya. Pos itu malah katanya. Kalau di pos itu malah kayaknya jarang kalau pakai Marketplace Plus ya. Kayak banyak-banyak itu JNT, JNE ya. Kayak itu sih. Saya kira, tapi nggak tahu sih. Kalau ini surveinya kan tinggal orangnya yang lupa ya. Diusul wahana ya sebesar 5,7%. Sisanya milih jasa pengiriman lain kayak gitu ya. Oke, ini ada beberapa data yang yang kayak itulah intinya. Saya baca lagi alasan pemilihan jasa kurir ya kayak itu. Hal yang diharapkan oleh konsumen saat online adalah kecepatan pengiriman. Itu tentu ya. Dan biaya pengiriman yang murah kayak gitu. Tapi sekarang kan ada voucher, itu bisa memotong biaya loh kayak gitu. Apalagi kalau nggak mau pakai voucher, apalagi di luar Jawa kayak gitu. Kalau barangnya di Jawa kan mahal. Oke. Alasan tersebut juga senada dengan yang dilayani oleh responden survei yang diadakan oleh Geeks Nation kayak gitu ya. Sebanyak 63 responden atau 59,4% menyatakan bahwa faktor pengiriman cepat menjadi alasan utama dalam membeli jasa kurir ketika online. Ya iya kayak gitu. Makin cepat makin bagus. Orangnya kayaknya gitu ya. Namanya pengiriman apanya yang ya kalau ramah itu kan mungkin bonus-bonus ya. Enggak sombong kurirnya kayak gitu. Ramah itu ya. Oke, sistem reservasi atau pelacakan yang mudah menjadi alasan kedua yang dipilih oleh 43,3% responden atau 46 orang ya. Alasan ketiga yaitu agen atau kantor dekat dengan lokasi tempat tinggal. Oke, emang itu alasannya pertama ya. Kalau jauh-jauh ya gimana ya? Itu mungkin juga agak lama intinya. Kalau agen kantornya dekat kan bisa, kalau komplain lebih dekat kayak itu ya. Itu pandangan saya sih, mungkin pandangan kalian juga kayak itu. 36,8% kayak itu. Oke, biaya menjadi alasan yang dipilih oleh 34,9 responden kayak gitu. Sementara sisanya sebanyak 19,8% responden adalah subsidi ongkir. Juga pemilihan jasa kurir sebanyak 60,7% responden puas dengan layanan kurir yang mereka pilih kayak gitu. Sebanyak 38,3% merasa biasa saja dan sisanya hanya 0,9% yang merasa tidak puas. Dari survei tersebut dapat diabaikan bahwa jasa pengiriman favorit pilihan sebagian pembaca Geeks Nation itu menurut Geeks Nation ya adalah JNE katanya gitu. Sedangkan alasan terbesar konsumen saat memilih jasa kurir ketika online waktu pengirimannya cepat, uniknya biaya pengiriman murah ternyata tidak menjadi alasan utama saat memilih jasa kurir ya. Iya, mungkin kalau murah pun jauh kayak gitu ya. Mungkin juga ada alasan beberapa tadi ya. Tidak jadi alasan utama kayak gitu. Hal ini ditangani oleh fakta bahwa hanya 34,9% responden yang memilih biaya murah kayak gitu. Itulah surveinya. Kalau survei kan nggak tahu ya, itu tergantung orangnya. Kalau surveinya seluruh Indonesia mah gimana? Oke lah kayak gitu ya. Itulah hal yang mungkin kurir yang banyak digunakan ya di marketplace sekarang kayak gitu. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan gengsi untuk subscribe